Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena pemeliharaan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami. Kami muji muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, lingkupiku. Dengan kuasa-Mu, sekali lagi kita katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kami tenang bersama dengan Kau Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami aman bersama dengan Kau Tuhan. Kami tenang bersama dengan Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Engkau Yesus dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara-saudara buka hati kita. Buka hati kita memuji muliakan nama Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan kuasa-Nya, kasih-Mu, kemuliaan-Nya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan, melingkupi setiap kami dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenang sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa saudara sekalian. Shalom. Ya, kita boleh mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan satu pujian yang mungkin sudah lama, tapi pujian ini sungguh menguatkan setiap kita. Bahwa kita katakan hanya Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, pelindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya.
Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Buat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Buat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Buat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kaulah kuat kami Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya saudara. Kita mau terus sorakan, kita puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata di tengah kami Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Amin. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memulai ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dalam hari-hari yang boleh kami jalani. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh hidup dan menjalani hari ini atas perlindungan dan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami katakan terima kasih Tuhan buat semuanya. Kau baik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami memulai, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, firman itu yang sedang mengajar kami, firman itu yang sedang mendidik kami, firman itu yang sedang menegur hidup kami, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah lewati kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun kita hidup dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tapi saya bersyukur gitu, dalam kurang lebih hampir setahun ini,
Kalau Bapak Ibu masih tetap bisa hidup hari ini, itu semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup saya dan saudara. Karena kesetiaannya, karena kebaikannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merenungkan, dalam kurang lebih setahun ini kita hidup dalam pandemi COVID-19. Tuhan sedang mengajar kepada kita bagaimana hidup untuk bertahan. Hidup untuk bertahan. Bertahan dalam masa pandemi. Bertahan dalam masa badai ini. Bertahan dalam masa kesulitan dan kesusahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk tetap bertahan dalam badai yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Mari kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Mari saya bacakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Yesus memberi contoh teladan bagi kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika ia harus menderita, ia tidak membalas kepada yang menghakimi dia. Bahkan dikatakan firman Tuhan, ia mengembalikan semua penghakiman kepada Dia yang hanya Dialah yang pantas untuk menghakimi. Yesus menjadi teladan bagaimana cara hidup bertahan. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-15 dan ke-16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu melakukan kehendaknya. Ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi firman Tuhan juga boleh mengajarkan kepada kita, ketika kita harus menderita, kita menderita karena kita sebagai anak Tuhan. Karena kita sebagai pengikut Kristus disebutnya orang Kristen. Tapi kalau kita menderita, janganlah seperti kata-kata tadi ayat 15, janganlah di antara kamu yang menderita karena melakukan pembunuhan, pencurian, perlakuan hal yang penjahat atau pengacau. Tapi kalau kita menderita, kata Kristus, kita menderita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Amin saudara. Matius 24 ayat 13 dan Yakobus pasal 1 ayat 12. Orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kalau saudara hari ini masih tetap bertahan sebagai anak-anak Tuhan dengan kondisi yang mungkin sulit, badai boleh terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi kalau saudara masih tetap bertahan sebagai anak-anak Tuhan, dibilangnya Allah berkenan kepada orang-orang yang demikian. Bisa aja badai dalam hidup ini tentang masalah sakit penyakit yang saudara hadapi. Kok gak sembuh-sembuh ya sampai sekarang? Malah penyakit saya sampai semakin hari kayaknya semakin parah. Katanya Tuhan penyembuh. Kok hari ini sampai hari ini saya gak sembuh-sembuh? Atau badai yang saudara alami adalah masalah finansial yang carut-marut. Kok kayaknya tambah sulit dan tambah sulit. Susah untuk cari kerjaan. Bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi hari demi hari sulit sekali. Atau saudara sedang dirundung masalah dengan keluarga saudara. Mungkin masalah hubungan rumah tangga saudara. Ada yang sedang mengajukan perceraian. Saya dengar, ini anak Tuhan saudara. Ini bukan suatu drama yang ada di sinetron, tapi ini saya menyaksikan sendiri saudara. Suami istri luar biasa, pekerja keras dan karirnya menanjak. Tapi ada berita belum lama,
si istri lewat pengadilan membawa surat untuk ditandatangani oleh suaminya untuk mengajukan perceraian. Kaget saya melihat berita ini. Kelihatannya saudara, keluarganya adem-adem ayam aja. Suaminya bekerja dengan karir yang luar biasa, bahkan istrinya juga seorang pekerja yang luar biasa, karirnya menanjak dan banyak dipromosikan ke luar negeri untuk dia mewawancarai perjuangan dalam karirnya, dan sangat luar biasa. Keluarganya juga, anak-anaknya luar biasa, anak-anak dua anak ini cukup pandai. Kelihatannya semua adem ayem, nggak ada masalah dalam rumah tangga. Tapi seperti apa dibilangnya, geledek di siang hari, ya. Tiba-tiba ada surat dari pengadilan, istrinya mengajukan perceraian dengan suaminya. Kaget saya dengarnya. Saudara lihat, ini sedang hari-hari ini, siapa saudara, apakah anak Tuhan atau bukan, hari-hari ini kita sedang pada masa di mana ada satu kesulitan dalam hidup ini, ada badai dalam hidup ini yang membuat saudara akhirnya mengambil sebuah keputusan yang salah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap bertahan di dalam badai kehidupan, untuk tetap kuat di dalam masalah yang boleh terjadi dalam hidup. Itu sih orang aja yang bisa ngomong, pendeta aja yang bisa ngomong seperti itu. Tapi kenyataan yang saya alami nggak seperti itu. Buktinya saya harus menghadapi ini semua. Tagihan saya harus bayar. Besok ada penagih hutang yang harus membayar. Semua nggak berjalan seperti yang diucapkan oleh pendeta. Tapi kenyataan yang saya hadapi nggak sesuai. Tapi harus saya jalani ini. Gimana untuk menghadapi ini semua? Firman Tuhan terus mengajar kepada kita bahwa kita harus tetap bertahan di dalam badai yang boleh terjadi dalam hidup ini. Ketika saya merenungkan tema dari kebenaran ini, bertahan di tengah badai, Roh Kudus mengajarkan saya tentang Ia sedang ingin membangun kualitas hidup orang-orang benar. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Hari-hari ini adalah zaman-zaman dari akhir dari segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup ini. Dan Ia sedang menampi, Ia sedang melihat kualitas orang-orang benar, kualitas hidup orang-orang benar. Dan saya rindu di Impact Community ini boleh terjadi untuk seluruh jemaat boleh hidup sebagai orang-orang yang punya kualitas dalam hidup ini. Makanya, kalau tema hari ini belajar untuk tetap bertahan, mari sama-sama, ayo kita tetap bertahan di dalam tengah badai boleh terjadi dalam hidup ini. Seringkali ketika kita hidup di dalam tengah badai ini, ada intimidasi dari iblis. Bahkan intimidasi itu atau dakwaan itu sering terjadi juga dari teman-teman yang paling dekat. Contohnya kehidupan Ayub. Ayub ketika Pak Kanadi udah bawain khotbah minggu lalu tentang kehidupan Ayub. Dalam satu hari seluruh hartanya habis. Bahkan 10 anaknya juga mati. Bahkan gak cukup dari situ aja kalau kita baca kehidupan Ayub. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu dipenuhi dengan gatal-gatal yang luar biasa. Sampai dia harus menggaruk setiap gatal yang ada di dalam tubuhnya dengan beling. Dan itu gak merasa dia sakit. Karena itu sakitnya, gatalnya itu lebih dari sakit yang dia harus derita. Makanya sampai istrinya melihat jijik. Bahkan istrinya bilang, udah sangkali aja Allah dalam hidupmu. Karena Allah yang kamu imani itu gak berbuat sesuatu dalam hidupmu. Seringkali intimidasi atau dakwaan itu terjadi di sekeliling hidup kita. Karena engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan, maka yang terjadi hidupmu hari ini, gelombang hidup dalam badai hidup di dalam hidupmu. Mungkin saudara akan berpikir, oh iya ya, kok kayaknya finansial kehidupan kami, keluarga kami kok gak berubah-berubah hari demi hari.
Kayaknya engkau punya masalah, engkau sedang dikutuk Tuhan. Kadang-kadang cibiran, dakwaan itu, intimidasi itu terjadi bukan hanya dengan orang yang di luar kita. Itu adalah orang-orang yang terdekat di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengajarkan untuk kita tetap bertahan di dalam badai yang terjadi dalam hidup kita. Yesaya 30. Yesaya pasal 30 ayat 20 sampai 21. Saya bacain ya. Yesaya pasal 30 ayat 20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, yaitu Roh Kudus, tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini, dan dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ketika saudara mengalami problem dalam hidup ini, di tengah badai, percayakan Roh Kudus yang mengajar kita. Dia yang menuntun saya dan saudara mengambil keputusan, berjalan sesuai maunya Tuhan, menganan atau mengiri. Walaupun kelihatan tadi roti dan air sedikit, saudara nggak cukup mungkin untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga saudara. Mungkin saudara melihat, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh ya? Kok rumah tangga saya masih dirundung masalah, bahkan di ujung perceraian. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara hidup dengan mengandalkan Tuhan, pengajarmu katanya firman Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing saya dan saudara untuk berjalan ke kanan atau ke kiri. Cara untuk tetap bertahan di tengah badai ini, yang pertama adalah firman Tuhan sebagai benih. Ayub 6, ayat 11 sampai 12. Ayub pasal 6 ayat 11 sampai 12. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Ayub mengumpamakan dirinya. Apakah aku kuat seperti batu sehingga aku bisa bertahan menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup keluargaku, bahkan terjadi dalam kehidupan dirinya sendiri? Apakah aku terbuat dari tembaga sehingga masalah yang boleh terjadi menimpa diriku sehingga aku bisa bertahan sampai hari ini? Tapi Ayub akhirnya mengakui di ayat yang ke-10. Ayub 6 ayat yang ke-10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Jadi kekuatan Ayub sebenarnya untuk bisa dia bertahan sampai hari ini, yang dia boleh lalui dalam hidupnya dia, karena firman Tuhan. Firman itu dia umpamakan seperti benih. Saudara, kalau benih itu ketika kita menanam nggak langsung tumbuh menjadi sebuah pohon. Dia berangsur-angsur tumbuh, harus menjadi tunas dulu. Kemudian ketika dia kuat, dia boleh tumbuh menjadi batang. Ketika dia tambah kuat lagi, dia mulai memunculkan ranting-rantingnya. Bahkan ketika sudah tepat waktunya, akhirnya keluarlah bunga dan buah. Jadi firman Tuhan yang saudara baca setiap hari, ketika saat teduh bersama dengan Tuhan, ketika saudara dengar firman Tuhan setiap minggu dalam ibadah online, jadikan firman itu sebagai rema. Itu seperti benih yang ditanam dalam hidup saudara. Dan itu yang membuat saudara dan saya kuat untuk bertahan di hari-hari yang sulit seperti ini. Dan firman itu yang juga dialami Daud
dalam Mazmur 119 ayat ke-50, saudara nanti bisa lihat, dia juga mengakui bahwa karena firman-lah dia bisa bertahan menghadapi masalah yang dihadapi, tentang pergolakan dia antara keluarganya, ya, ada anaknya yang ingin membunuh dia, dan masalah-masalah yang terjadi juga dalam hidup-hidupnya. Tapi katanya Daud, dia tetap pegang firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dia. Itulah yang membuat dia tetap bertahan dalam hidup di masa-masa badai yang boleh terjadi dalam hidupnya. Dan kita juga mulai belajar dari tokoh-tokoh ini. Kalau Kristus tadi di awal, dia bisa mencontohkan bagaimana dia bertahan dalam hidupnya. Dan dia juga mau kita sebagai anak Tuhan, orang-orang Kristen tetap bertahan menghadapi badai ini. Dan contohnya adalah untuk bisa bertahan. Caranya adalah harus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah bersukacita atau bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Ketika saudara dan saya bersukacita, itu seperti membangkitkan hormon yang ada dalam tubuh kita. Kalau saudara pernah lihat ada orang yang hampir sekarat dan hampir mati, tapi dia punya semangat dalam hidup, akhirnya dia bisa melewati proses dalam kesakitannya, penderitaannya. Walaupun memang waktunya juga terukur ya, nggak bisa sampai lama, tapi dia bisa lewati itu semua. Karena apa? Karena ada semangat hidup. Hati yang gembira, kata firman Tuhan, adalah obat. Ya, jadi ketika saudara selalu bersyukur, selalu bersukacita, itu yang membuat saudara dan saya untuk tetap bertahan sampai hari ini. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Ada satu cerita, ini cerita sebenarnya yang terjadi dalam sejarah Titanic. Ya, Titanic ini adalah satu kapal pesiar yang sangat besar dan termodern pada zamannya itu. Dan orang yang menciptakan kapal Titanic ini aja berkata, Tuhan aja nggak bisa menghentikan kapal pesiar ini karena saking canggihnya, saking hebatnya. Tapi ketika dia lewati sebuah lautan dengan adanya karang es, akhirnya kena ya, lambungnya kena gunung es, terus robek, akhirnya airnya masuk ke dalam. Nah, di saat-saat terakhir, nakoda dari kapal Titanic ini mengirim sinyal. Dia sanggup hanya memberikan sinyal SOS. Dia nggak sanggup memberikan sinyal yang lain, hanya sinyal SOS saja. Nah, di pusatnya, waktu melihat kapal Titanic ini sedang memberi sinyal atau kode SOS, di pusat nggak tahu ini apa maksudnya SOS. Sampai satu waktu akhirnya terpecahkan kode ini. Ternyata SOS itu adalah save our soul. Jadi selamatkan jiwa kami. Wah, ternyata sinyal yang dari Titanic ini berbicara untuk save our souls. Untuk dia butuh pertolongan. Wah, ada apa ini? Akhirnya dari pusat mengirimkan bantuan. Tapi sayang saudara, telat. Banyak korban karena kedinginan dan banyak yang sudah meninggal. Nah, ketika rasa syukur itu dinaikkan di hadapan Tuhan, kita sedang memberikan sinyal ke surga. Pujian kita yang kita naikkan di tengah badai, di tengah masalah yang sedang kita hadapi, kita sedang memberikan sinyal SOS ke surga. Saya percaya, tangannya kata firman Tuhan tidak kurang panjang, dan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk menolong saya dan saudara. Dan bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa dia selalu tepat pada setiap waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dia tahu waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Makanya, kalau hari ini saudara sedang di masa-masa sedang ada badai dalam hidup ini, tetaplah bertahan. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah bersukacita.
Karena dengan itu saudara sedang memberikan sinyal SOS ke surga. Dan bala bantuan dari surga akan turun menolong saya dan saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita tetap bertahan? Bukan karena kita memiliki mental yang hebat, bukan kita karena memiliki positive thinking, dan bukan karena kita orang yang optimis, tapi semata-mata kita masih bisa bertahan sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Dia yang tidak pernah mengingkari janjinya, dia yang tidak pernah menyangkal namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta saya dan saudara. Dia yang selalu menyertai ketika kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Badai dalam hidup yang saya saudara alami, dia selalu menyertai. Kejadian dari Raja Yosafat dalam Yesaya 49 ayat ke-15 dan ke-16. Dia tahu bagaimana menjawab ketika harus berperang dengan Bani Amon dan Bani Moab yang ingin menyerang Israel Yehuda. Yang dia lakukan adalah dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia menyiapkan barisan pujian penyembahan. Dia tahu bahwa pertolongannya datangnya daripada Tuhan. Secara manusia dia nggak sanggup melawan Bani Amon dan Bani Moab yang banyaknya luar biasa. Tapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang melakukan segala sesuatunya bagi Israel dan Yehuda. Sehingga Bani Amon, Bani Moab bisa dikalahkan. Itu karena pertolongan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara harus bertahan di masa-masa badai ini, percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak sedang berpangku tangan, tapi dia siap menolong saya dan saudara. Dia siap turun tangan untuk menyertai hidup saya dan saudara. Mari kita lihat Yesaya 49 ayat 15 ke 16 sebagai ayat terakhir. Yesaya 49 ayat 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam bahasa aslinya, melukiskan adalah mengukir sampai berdarah di telapak tangannya Yesus yang berlubang. Ini bukti bahwa dia nggak sekedar melukis, dia sedang mengukir hidup saya dan saudara di tangan yang berlubang itu. Betapa luar biasanya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Dia nggak pernah lupain saya dan saudara. Penyertaannya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia nyatakan, ia tunjukkan kepada saya dan saudara. Bukan hari ini saja, sampai selama-lamanya kata firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih tetap bertahan di tengah badai, di tengah persoalan hidup saudara, percayakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Andalkan Tuhan dan percayakan bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Saya percaya kebenaran ini yang kita boleh dengar di pagi hari ini kiranya memberkati saya dan saudara, menguatkan hidup saya dan saudara untuk tetap bertahan di tengah badai, di tengah persoalan hidup yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Untuk kami tetap bertahan dalam Engkau Tuhan, dalam iman kami di tengah badai persoalan hidup. Ingatkan selalu Tuhan untuk kami mengingat bahwa firman Tuhan adalah benih kekuatan, benih mujizat, benih perkenanan-Mu Tuhan, untuk kami boleh lalui masalah-masalah dalam hidup kami. Dan tak lupa
ajarkan kami untuk selalu bersyukur, bersukacita di tengah persoalan hidup ini. Karena kami tahu Engkau yang berperang atas hidup, atas masalah yang kami hadapi. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di tengah badai, di tengah persoalan ini, Engkau selalu menyertai kami. Tadi Yesaya mengatakan bahwa hidup kami sedang diukir di telapak tangan-Mu Tuhan. Sampai berdarah di telapak tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak tinggal diam. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Karena hakikat-Mu adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Untuk menyertai setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kami. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami. Untuk kami tetap bertahan di tengah badai, di tengah persoalan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.